Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa, dan sekarang Ibu minta ya kalian membuka buku paket 1G kalian di halaman 26. Ibu ulangi lagi, buka buku paket 1G kita di halaman 26. Nah, di sana kita masih belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita ya. Nah, di dalam buku paket kita di halaman 26 ya, kita diminta ayo peragakan. Nah, di sini kita akan memperagakan tentang percakapan yang dilakukan Nina dan ibu gurunya. Nah, di sana kita melihat ya, di halaman sekolah Nina sedang menyiram tanaman. Nah, karena tanaman di halaman sekolah ada yang layu. Lalu ibu guru menyapa Nina. Nah, di sana kita diminta bacalah percakapan Nina dan ibu guru. Peragakan percakapan berikut. Nah, di sini karena ibu sendiri, ibu akan melakukannya sendiri, membacakan sendiri atau memperagakan sendiri sebagai ibu guru Nina dan sebagai Nina. Nah, di sana ya, yang pertama yang dikatakan ibu guru kepada Nina, wah, Nina rajin menyiram tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Nah, itu kata ibu guru kepada Nina. Nah, di sini dikatakan, wah, Nina rajin menyiram tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Nah, lalu di sini kata Nina, mengapa tanaman yang disiram menjadi subur, Bu? Nina berkata kepada ibu gurunya, mengapa tanaman yang disiram menjadi subur, Bu? Kata ibu gurunya kepada Nina. Nah, di sini ya, tanaman memerlukan air untuk hidup. Tanaman yang tidak mendapatkan air, lama-kelamaan akan mati. Itu kata ibu gurunya kepada Nina. Lalu kata Nina, kalau begitu kita tidak boleh lupa menyiram tanaman ya, Bu? Kata ibu guru, betul Nina. Nah, di sini ya, di dalam percakapan antara ibu guru dan Nina, di sini tentang tanaman yang ada di sekitar sekolah Nina, di halaman sekolah Nina. Nah, di sini kenapa tanaman harus disiram? Nah, karena tanaman memerlukan air untuk hidup. Nah, tanaman yang tidak disiram akan mati ya, dan layu lalu dia mati kalau tidak disiram. Karena tanaman ini merupakan benda hidup, dia memerlukan air untuk bertumbuh. Nah, di sana kita tidak boleh lupa menyiram tanaman. Nah, setiap pagi dan sore kita menyiram tanaman supaya dia tumbuh dengan subur dan diberi pupuk. Nah, di sana tumbuhan termasuk benda hidup ya, tumbuhan juga memerlukan air dan pupuk untuk bertumbuh. Nah, di sana kita lanjut ke halaman 27. Nah, di sana ya, yang sudah dikatakan ibu tadi, tumbuhan termasuk benda hidup. Tumbuhan memerlukan air. Nah, di sana coba kita ingat kembali ciri-ciri benda hidup. Nah, minggu kemarin ibu sudah menjelaskan bagaimana ya ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup.
Nah, di sana kita diminta ya, di dalam buku paket kita di halaman 27 kita diminta lengkapilah kalimat berikut. Ya, di sana ada dua gambar ya. Gambar pertama ada jagung dan gambar kedua ada kelinci. Nah, kelinci dan jagung merupakan benda hidup. Dia memerlukan air, dia memerlukan makanan untuk tumbuh. Nah, di sana kita melihat ya tanaman jagung. Nah, tanaman jagung termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, di sana kita akan melengkapi ya, tanaman jagung termasuk benda hidup karena dia memerlukan air ya untuk tumbuh dengan subur. Nah, di sana kita lihat lagi gambar yang kedua. Nah, kelinci termasuk benda hidup karena dia membutuhkan makanan dan minuman supaya dia bisa tumbuh. Nah, itu merupakan penjelasan ya tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda tak hidup, benda itu tidak bisa bergerak sendiri. Kemarin Ibu sudah memberikan contohnya seperti meja, kursi, lemari, itu merupakan benda tak hidup. Dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan manusia. Oke anak-anak, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya ada 2 nomor soal ya. Oke, soal yang pertama di sini, tulislah 3 contoh benda hidup. Ya, Ibu minta kalian menuliskan 3 contoh benda hidup. Nah, yang kedua, tulislah 5 contoh benda tak hidup ya. Contohnya 5 benda tak hidup yang ada di sekitar kita ya, yang kalian ketahui. Nah, di sana Ibu minta kalian menulis kembali soalnya yang sudah Ibu sebutkan tadi di dalam buku tugas bahasa Indonesia kalian. Lalu kalian menjawabnya. Dan jangan lupa di buku tugas kalian menulis nama kalian, hari, dan tanggalnya. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir belajar kami. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, yang ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.